Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahal Mahfud, mahasiswa perkuliahan jarak jauh Universitas Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, Universitas Cyber, yang dalam hal ini akan menyampaikan ujian akhir semester dalam mata kuliah pengantar teknologi informasi. Di sini saya akan menjelaskan terkait pengalaman saya selama melakukan kegiatan perkuliahan jarak jauh di UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Sebenarnya ketika pertama kali mendapatkan informasi ataupun kabar bahwa dibukanya pendidikan perkuliahan jarak jauh yang di mana di situ terdapat beasiswa, kemudian bisa dilakukan tidak harus kita berangkat ke kampus, saya cukup banyak pertanyaan yang di kepala akan seperti apa proses kegiatan belajarnya, kedua bagaimana memaintenance sistem perkuliahannya, karena itu merupakan sesuatu yang baru bagi saya pribadi. Jadi ketika mendapatkan kabar tersebut, saya mencoba untuk ikut dalam proses seleksi dan melakukan mencari informasi terkait apa itu perkuliahan jarak jauh. Ternyata UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon mengadakan beasiswa sarjana S1 PJJ PAI atau pendidikan jarak jauh sarjana pendidikan agama Islam, adalah program beasiswa yang ditujukan bagi guru PAI di madrasah dan di sekolah, serta guru di pesantren yang berada di bawah binaan Kementerian Agama. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi guru pendidikan agama Islam melalui jenjang S1 pada program studi PJJ PAI di perguruan tinggi keagamaan Islam. Jadi dalam hal ini, ketika saya mendapatkan kabar tersebut dan hingga saat ini saya berada di Kalimantan Barat, khususnya di wilayah Kapuas Hulu yang merupakan di situ berada di tengah-tengah kelompok Muslim. Di situ ada salah satu yayasan pesantren yang kebetulan saya menjadi salah satu orang yang ditugaskan untuk mengembangkan pesantren tersebut. Jadi ketika mendapatkan kabar perkuliahan tersebut, saya pikir saya berhak dan boleh-boleh saja dan sah-sah saja ketika mengikuti perkuliahan, mengikuti seleksi. Nah, perkuliahan tersebut diutamakan untuk yang pertama guru rumpun mapel PAI madrasah. Ya, ini guru-guru yang di sekolah ya, yang notabene-nya mendidik dengan pelajaran agama. Yang kedua adalah guru PAI di sekolah, dan yang ketiga guru pada pondok pesantren. Saya ketika itu mencoba mencari kawan agar ikut seleksi bersama, supaya ketika saya mendapatkan kesulitan dalam melakukan tahap seleksi, saya bisa bertanya ke kawan yang lainnya. UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon merayakan pencapaian signifikan dengan mendapatkan izin penyelenggaraan pendidikan jarak jauh atau PJJ untuk 3 program studi sekaligus. Keputusan Menteri Agama nomor 1158 dan 1159 tahun 2023 memberikan izin untuk PJJ program studi pendidikan bahasa Arab PBA dan pendidikan jarak jauh PJJ program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Sementara KMA nomor 127 tahun 2024 memberikan izin untuk PJJ program studi pendidikan agama Islam PAI pada tingkat magister. Oke, selanjutnya ketika mengikuti seleksi, lalu kemudian pemberkasan dan melakukan seleksi CBT, komputer badan baca tulis ya, melalui komputer. Kemudian di situ dijelaskan ketika technical meeting bahwa pendidikan yang akan dilakukan oleh mahasiswa PJJ adalah pendidikan yang memiliki 2 alternatif. Yang pertama adalah sinkronus dan yang kedua adalah asinkronus. Ketika melakukan technical meeting tersebut, banyak sekali yang saya dapatkan pengetahuan-pengetahuan baru bahwa teknologi sekarang ini sudah bisa menunjang pendidikan di negara kita. Yang pertama adalah sinkronus. Sinkronus dapat menyiapkan materi lebih dulu,
mahasiswa ataupun dosennya, dan interaksi pembelajaran dilakukan secara fleksibel dan tidak harus dalam waktu yang sama, misalkan menggunakan forum diskusi atau belajar mandiri atau penugasan mahasiswa. Kemudian yang kedua adalah asinkronus. Asinkronus merupakan interaksi pembelajaran antara dosen dan mahasiswa dilakukan pada waktu yang bersamaan menggunakan teknologi video conference atau chatting. Sedikit informasi bahwa dilakukannya kegiatan Zoom itu sudah dilatih dan sudah menjadi sebuah kebiasaan ketika kita technical meeting sebelum menjadi mahasiswa. Jadi kita sudah terbiasa dengan kegiatan Zoom, kita Zoom technical meeting, lalu kemudian setelah tes kita melakukan Zoom lagi, kemudian ketika sah menjadi mahasiswa, ketika tes wawancara saya melalui video conference juga terhadap dosen penguji. Kemudian ketika sudah menjadi mahasiswa PJJ, saya dengan kawan-kawan yang lain itu disahkan atau diupacarakan melalui video conference, melalui Zoom tersebut. Nah, ketika kuliah pun pada akhirnya kita sudah akrab dengan sistem perkuliahan daring tersebut, baik menggunakan Zoom ataupun Google Meet. Yang satu lagi, karena satu semester itu tidak semuanya diisi dengan kegiatan Zoom, nah kami mahasiswa PJJ melakukan kegiatan pembelajaran menggunakan portal akademik yang sudah disiapkan oleh kampus. Kami menggunakan portal akademik, di situ terdapat kolom forum diskusi yang mana mahasiswa bisa berdiskusi online dengan mahasiswa yang lainnya dan juga dengan dosennya. Kita menggunakan room chat seperti halnya grup WhatsApp seperti itu ya, bubble chat kayak gitu. Di situ nanti kita saling berinteraksi, memaparkan argumen masing-masing. Kalau Zoom kita sudah familiar dengan dengan kegiatan-kegiatan pertemuan yang sebelumnya kita sudah dibiasakan oleh pihak kampus YIN. Nah, di sini perkuliahannya seperti ini. Kita bisa lihat sama-sama bahwa semua kegiatan aktivitas perkuliahan jarak jauh kita menggunakan portal akademik, yaitu di situ nanti di dalam kita bisa mengetahui profil diri kita masing-masing selaku mahasiswa, lalu kemudian di situ ada halaman diskusi, ada halaman pengisian KRS, ada halaman tugas-tugas, ada halaman juga materi yang disiapkan oleh dosen. Jadi semuanya bisa diakses melalui portal akademik. Yang kedua, di sini dapat kita saksikan bersama bahwa kegiatan Zoom meeting yang dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa PJJ. Dalam beberapa kesempatan, terkadang mahasiswa PJJ itu diwajibkan atau diharuskan membuka kamera videonya supaya dosen tahu bagaimana muka dari mahasiswanya masing-masing, karena maklum kita hanya mengetahui satu sama lain menggunakan video conference seperti ini. Lalu kemudian yang nomor 3 ada diskusi online. Di situ kita melakukan kegiatan pembelajaran by chatting ya. Kita menggunakan pembelajaran seperti kita di grup WhatsApp. Jadi ketika kita saling menanggapi pertanyaan, di situ nanti akan muncul jawaban dan atas nama siapa di situ. Jadi nanti ada nama, misalkan saya Sahal Mahfud, di situ nanti kelihatan bahwa Sahal Mahfud sudah memberikan 3 ataupun 4 ataupun malah 1 pesan yang digunakan. Nah, menjalani kegiatan perkuliahan PJJ dari yang awalnya tidak terfikirkan, bagaimana dapat dibayangkan bahwa kita mahasiswa dari yang berdomisili di Kalimantan, mahasiswa yang berdomisili di Pulau Sumatera, yang berdomisili di Pulau Ujung Timur, di sana seperti teman saya yang dari NTB, itu melakukan kegiatan perkuliahan secara sama-sama. Awalnya tidak terfikirkan, dan setelah melakukan langsung dan mengalami sendiri bahwa perkuliahan tersebut niscaya bisa dilakukan,
pada akhirnya itu menjadi sebuah pengalaman baru dalam hidup saya, dalam perjalanan pendidikan saya. Di sana saya bisa diajarkan oleh mahasiswa yang lain yang mungkin lebih senior, yang mungkin lebih berpengalaman. Di situ ternyata tidak kalah menyenangkan dan tidak kalah memberikan hal-hal positif kepada diri saya. Pernah juga waktu saya semester 2 atau 3 kalau tidak salah, saya mendapatkan salah satu dosen yang berdomisili di Amerika. Itu merupakan hal yang baru karena waktu itu ketika kita melakukan Zoom, kita mengikuti waktu dosen, dan di Indonesia ketika dilaksanakan Zoom itu jam 8 malam. Di situ kan kalau waktu Amerika jauh lebih pagi ya. Nah, hal-hal seperti itu yang baru bisa dilaksanakan atau baru bisa dialami ketika saya melakukan pendidikan kuliah jarak jauh. Sangat senang rasanya dan tidak terasa bahwa sampai hari ini saya sudah sedang menjalani perkuliahan di semester yang keempat. Semoga seluruh mahasiswa dan dosen dan sivitas akademika UIN Islam Negeri Cyber Syekh Nurjati Cirebon, yang pertama adalah kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang menuntut ilmu. Karena thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat, dengan bagaimanapun caranya, dengan tidak hanya menggunakan metode konvensional, melainkan dengan cara yang sangat-sangat sangat inovatif. Melalui kegiatan PJJ seperti ini kita juga bisa dicatat amal baiknya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai thalabul ilmi, karena menuntut ilmu adalah suatu kewajiban fardu kifayah untuk semua umat muslimin dan muslimat. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kekurangan mohon kiranya dimaafkan, khususnya untuk ibu dosen yang mengampu mata kuliah ini. Sekian dari saya, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.